Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Fitria Dwi Kartika, lalu ada Ayu Rahmawati, Salva Nabila, dan Rafiq Fauzi. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai variasi individual peserta didik. Nah, untuk materinya sendiri ada 4. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya mengenai teori psikologi tentang hakikat peserta didik. Yang kedua akan disampaikan oleh Rafiq, yaitu mengenai peserta didik sebagai makhluk individual. Yang ketiga akan dijelaskan oleh Ayu mengenai perbedaan individual peserta didik. Dan yang materi terakhir akan dijelaskan oleh Salva mengenai karakteristik individu dan implikasi terhadap pendidikan. Nah, sebelum masuk ke materi teori psikologi hakikat peserta didik, apakah kalian tahu mengenai apa itu peserta didik? Peserta didik adalah individu yang berkembang. Artinya, peserta didik mengalami perubahan-perubahan dalam dirinya secara wajar, baik yang ditunjukkan kepada diri sendiri maupun yang diarahkan pada penyesuaian dengan lingkungannya. Lalu ada dalam perspektif Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 4, peserta didik diartikan sebagai anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Jadi bisa disebutkan bahwa peserta didik ini merupakan murid, siswa yang sedang mengenyam pendidikan pada jalur jenjang tertentu seperti SD, SMP, SMA. Oke, selanjutnya kita akan ke materi teori-teori psikologi hakikat peserta didik. Nah, dalam teori ini terdapat 7 teori. Yang pertama ada teori psikodinamika. Teori psikodinamika ini merupakan teori psikologi yang berupaya menjelaskan mengenai hakikat dan perkembangan tingkah laku atau kepribadian manusia. Teori yang dipelopori oleh Sigmund Freud pada 1856 sampai 1939 ini merupakan teori yang mempelajari tingkah laku manusia yang dihasilkan oleh tenaga yang berpotensi dalam pikiran yang sering tanpa disadari oleh individu dan tidak dapat dilihat atau diukur secara langsung, tetapi keberadaannya yang dapat diamati dan diekspresikan pada pikiran dan emosi. Nah, jadi menurut teori psikodinamika itu, perkembangan tingkah laku manusia itu merupakan hasil dari tenaga atau emosi manusia yang sering tanpa disadari oleh si manusia atau individu sendirinya tuh nggak kerasa gitu ya, tanpa kesadaran gitu. Nah, terdapat 3 unit mental atau struktur psikis yang terdapat dalam teori psikodinamika ini. Yang pertama ada id, yaitu aspek biologis kepribadian karena berisikan unsur-unsur biologis termasuk di dalamnya dorongan-dorongan dan impuls-impuls intrinsik yang lebih dasar seperti lapar, haus, dan agresi. Lalu yang kedua ada ego. Ego ini merupakan aspek psikologis kepribadian karena timbul dari kebutuhan organisme untuk berhubungan secara baik dengan dunia nyata dan menjadi perantara atau kebutuhan instinktif organisme dengan keadaan lingkungan. Yang ketiga, sumber ego adalah aspek sosiologis kepribadian karena merupakan wakil nilai-nilai tradisional dan cita-cita masyarakat sebagaimana yang ditafsirkan orang tua kepada anak-anaknya
melalui berbagai perintah dan larangan. Lalu yang kedua ada teori behavioristik. Teori yang dikembangkan oleh John B. Watson pada tahun 1878 sampai 1958, yaitu seorang ahli psikologi Amerika yang terlahir akibat reaksi atas teori psikodinamika pada tahun 1930 yang meyakini bahwa tingkah laku manusia merupakan hasil dari pembawaan genetis dan pengaruh lingkungan atau situasional. Jadi teori ini tuh kayak menentang gitu ya teori yang sebelumnya. Lalu yang ketiga ada teori humanistik. Teori ini muncul pada pertengahan abad ke-20 sebagai reaksi terhadap teori sebelumnya, yaitu teori psikodinamika dan behavioristik. Nah, tokoh dari pengembang teori ini yaitu Carl Rogers 1902 sampai 1987 dan Abraham Maslow pada 1908 sampai 1970. Nah, mereka itu meyakini bahwa tingkah laku manusia tidak dapat dijelaskan sebagai hasil dari konflik-konflik yang tidak disadari maupun sebagai hasil pengondisian atau conditioning yang sederhana. Baik, selanjutnya ada teori psikologi transpersonal. Teori psikologi transpersonal sebenarnya merupakan kelanjutan atau lebih tepatnya pengembangan dari psikologi humanistik. Aliran psikologi ini disebut aliran keempat psikologi S.I. Shapiro and Dennis Halloway 1992 yang menggambarkan psikologi transpersonal sebagai transpersonal psychologies is concerned with the study of humanity's higher potential and with the recognition, understanding, and realization of unitive, spiritual, and transcendent state of consciousness. Nah, di dalam rumusan ini terdapat dua unsur penting yang menjadi perhatian psikologis transpersonal, yaitu potensi-potensi luhur atau the highest potential dan fenomena kesadaran, yaitu state of consciousness. Ya. Dengan kata lain, psikologi transpersonal memfokuskan perhatian pada dimensi spiritual dan pengalaman-pengalaman ruhaniah manusia. Jadi seperti keagamaannya gitu ya. Lebih ke agamaan. Lalu selanjutnya ada teori nativisme atau teori yang berorientasi pada biologi. Tokoh utamanya sendiri adalah Arthur Schopenhauer dari Jerman 1788 sampai 1860 dan Gigi Rousseau, seorang ahli filsafat dan pendidikan dari Prancis. Nah, mereka mengungkapkan bahwa anak yang lahir telah dilengkapi pembawaan bakat alami. Jadi anak yang lahir itu atau genetiknya ya, bakat alaminya gitu sudah dibawa sejak lahir pada mereka lahir ke dunia. Nah, nanti itu pembawaannya ini akan menentukan wujud kepribadian anak akan bagaimana gitu. Lalu yang keenam ada teori empirisme atau teori lingkungan. Nah, teori empirisme ini bertentangan dengan paham aliran nativisme yang mengakui bahwa pembawaan bakat alami itulah penentu kepribadian anak. Sedangkan di teori ini tuh tidak mengakui adanya pembawaan atau potensinya dibawa dari lahir. Karena di sini tuh di teori empirisme ini hasil belajar peserta didik ini berpengaruh dari faktor lingkungannya. Tokoh dari teori ini sendiri adalah seorang
filosof Inggris bernama John Locke 1704 sampai 1932 yang mengembangkan teori tabula rasa, yakni anak lahir di dunia bagaikan kertas putih yang bersih. Dengan demikian dipahami bahwa aliran empirisme ini seorang pendidik memegang peranan penting terhadap keberhasilan belajar peserta didiknya. Jadi kalau yang di atas itu bakatnya tuh dari sejak lahir atau dari genetiknya gitu ya yang menentukannya. Kalau di sini tuh lebih ke lingkungan. Nah, yang memegang peranan penting keberhasilannya itu seorang pendidik kalau di sini tuh ya. Lalu yang ketujuh ada teori konvergensi. Aliran konvergensi berasal dari kata konvergen yang artinya bersifat menuju satu titik pertemuan. Aliran ini berpandangan bahwa perkembangan individu ini baik dasar, bakat atau keturunan yang genetik ya, maupun lingkungan, keduanya memainkan peranan penting. Jadi kalau di sini itu kolaborasi gitu ya dari teori nativisme sama empirisme. Jadi dua-duanya itu memiliki peranan penting gitu untuk keberhasilan belajarnya peserta didik. Nah, untuk tokohnya sendiri, teori konvergensi ini dicetus oleh William Stern 1871 sampai 1939, yaitu seorang ahli pendidikan bangsa Jerman yang berpendapat bahwa seorang anak yang dilahirkan dunia disertai pembawaan baik maupun pembawaan yang buruk. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rafiq. Peserta didik sebagai makhluk individual. Dilihat dari sudut pandang psikologis, peserta didik dapat diartikan sebagai suatu organisme yang sedang tumbuh dan berkembang. Ia memiliki berbagai potensi manusiawi, seperti bakat, minat, kebutuhan sosial, emosional, personal, dan kemampuan jasmania. Potensi-potensi tersebut perlu dikembangkan melalui proses pendidikan dan pengajaran sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara utuh menjadi manusia dewasa atau matang. Sebagai organisme yang sedang tumbuh dan berkembang, peserta didik dipandang sebagai individu yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Secara etimologi, istilah individu berasal dari kata Latin individuum yang berarti tidak dapat dibagi, perseorangan atau pribadi. Dalam bahasa Inggris, individu berasal dari kata in dan divide. Kata in ini salah satunya mengandung pengertian tidak, sedangkan divide artinya terbagi. Jadi, individu artinya tidak terbagi atau suatu kesatuan. Individu adalah kata benda dari individual yang berarti orang, perseorangan, atau oknum. Individu berarti tidak bisa dibagi, tidak dapat dipisahkan, keberadaannya sebagai makhluk hidup yang pilah, tunggal, dan khas. Yang selanjutnya yaitu perbedaan individual peserta didik. Di sini ada beberapa pengertian perbedaan individu menurut para ahli. Perbedaan individu berkaitan dengan psikologi pribadi yang menjelaskan perbedaan psikologis antara orang-orang serta berbagai persamaannya. Psikologi perbedaan individu menguji dan menjelaskan bagaimana setiap orang berbeda dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Di sini ada pengertian menurut Lindgren, makna perbedaan dan perbedaan individual menyangkut tentang variasi yang terjadi, baik variasi dari segi fisik dan psikologis. Perbedaan individu menurut Chaplin adalah sifat atau perbedaan kuantitatif dalam suatu sifat yang bisa membedakan satu individu dengan individu lainnya. Seseorang berbeda dengan orang lain karena ciri-cirinya yang khusus itu. Dalam kamus Eccles dan Sadali tahun 1975, individu adalah kata benda dari individual yang berarti orang, perseorangan, dan oknum. Berdasarkan pengertian di atas,
dapat dibentuk suatu lingkungan untuk anak yang dapat merangsang perkembangan potensi-potensi yang dimilikinya dan akan membawa perubahan-perubahan apa saja yang diinginkan dalam kebiasaan dan sikap-sikapnya. Nah, menurut Gary, perbedaan tiap-tiap individual itu ada 5 jenis. Yang pertama, ada perbedaan fisik. Perbedaan fisik di sini bisa jadi dari berat badan, jenis kelamin, pendengaran, penglihatan, dan kemampuan. Kedua, ada perbedaan sosial. Status ekonomi keluarga itu termasuk perbedaan sosial, agama, hubungan keluarga, dan suku. Yang ketiga, ada perbedaan kepribadian. Contohnya watak, motif, minat, dan sikap. Yang keempat, ada perbedaan intelijensi dan kemampuan dasar, atau disebut juga skema. Yang kelima atau terakhir, perbedaan kecakapan atau kepandaian sekolah dalam mencapai pengetahuan baru. Selanjutnya, ada perbedaan individu anak. Dalam tahap perkembangannya, siswa berada dalam periode perkembangan yang sangat pesat dari segala aspek. Nah, perkembangan yang sangat erat kaitannya dengan pembelajaran ada nomor 1, yaitu perkembangan aspek kognitif. Menurut Piaget tahun 1970, periode yang dimulai pada usia 12-18 tahun, yaitu yang kurang lebih dengan usia siswa SMP atau SMA, merupakan period of formal operation. Pada usia ini, yang berkembang pada siswa adalah kemampuan berpikir secara simbolis dan bisa memahami sesuatu secara bermakna tanpa memerlukan objek yang konkret atau bahkan objek yang visual. Siswa telah memahami hal-hal yang bersifat imajinatif. Pada tahap ini, berkembang ketujuh kecerdasan dalam multiple intelligences yang dikemukakan oleh Gardner tahun 1993, yaitu kecerdasan linguistik, kecerdasan logis matematis, musikal, spansial, kinestik ragawi, kecerdasan intrapribadi, dan kecerdasan antarpribadi. Yang kedua, ada perkembangan aspek psikomotoris, yang merupakan salah satu aspek yang penting untuk diketahui oleh guru. Perkembangan aspek psikomotoris ini juga melalui beberapa tahapan, yaitu tahap kognitif, tahap asosiatif, dan terakhir tahap otonomi. Yang selanjutnya, yang ketiga, ada perkembangan aspek afektif. Aspek afektif mencakup emosi atau perasaan yang dimiliki oleh setiap orang peserta didik, yang juga perlu mendapatkan perhatian dalam pembelajaran. Aspek ini dapat terlihat selama pembelajaran, terutama ketika siswa belajar kelompok. Oleh karena itu, selama pembelajaran, guru senantiasa terus memantau dan mengamati aktivitas siswanya, individu, dan karakteristiknya. Nah, dari perkembangan anak tersebut dapat dilihat 3 aspek. Maka, yang sangat menentukan adalah 1. Pribadi, 2. Karakteristik pribadi, dan 3. Aspek perkembangan individu. Yang terakhir, ada memahami perbedaan individual. Karena tugas utama guru adalah mengajar, dan dalam proses pembelajaran yang dihadapi adalah anak manusia yang bersifat unik dan berbeda. Secara umum, perbedaan individual yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pengajaran di kelas adalah faktor-faktor yang menyangkut kesiapan anak untuk menerima pengajaran, karena perbedaan tersebut akan menentukan sistem pendidikan secara keseluruhan. Perbedaan-perbedaan tersebut harus diselesaikan dengan pendekatan individualnya juga, tetapi tetap disadari bahwa pendidikan tidak semata-mata bertujuan untuk mengembangkan individu sebagai individu, tetapi juga dalam kaitannya dengan pola kehidupan masyarakat yang bervariasi.
Dan yang terakhir, ada faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan individu. Nah, di sini saya cuma hanya menemukan satu, yaitu self-concept. Di sini tuh self-concept ada beberapa ciri-ciri self-concept. Yang pertama, orang yang terorganisasi. Yang kedua, ada multifacet. Yang ketiga, stabil. Yang keempat, tersusun secara hierarkis. Yang kelima, berkembang. Dan yang keenam, evaluatif. Baik, terima kasih kepada Ayu. Untuk selanjutnya adalah karakteristik individu dan implikasinya terhadap pendidikan. Karakteristik individu adalah keseluruhan kelakuan dan kemampuan yang ada pada individu sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungannya. Untuk menjelaskan karakteristik individu, baik dalam hal fisik, mental, maupun emosional, biasanya digunakan istilah nature and nurture. Nature atau alam adalah karakteristik individu atau sifat khas seseorang yang dibawa sejak kecil atau yang diwarisi sebagai sifat pembawaan. Sedangkan nurture atau pemeliharaan adalah faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi individu sejak dari masa pembuahan sampai selanjutnya. Nah, nature and nurture merupakan dua faktor yang mempengaruhi karakteristik individu. Dengan adanya karakteristik individu yang dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan, jelas membawa implikasi terhadap proses pendidikan di sekolah. Dalam hal ini, proses pendidikan di sekolah harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik secara individu. Berdasarkan pemahaman ini, maka secara esensial proses belajar mengajar yang dilaksanakan guru adalah menyediakan kondisi yang kondusif agar masing-masing individu peserta didik dapat belajar secara optimal. Dalam pembicaraan mengenai karakteristik individu, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah karakteristik yang berkenaan dengan kemampuan awal, seperti kemampuan intelektual, kemampuan berpikir, dan hal-hal yang berkaitan dengan aspek psikomotor. Yang kedua adalah karakteristik yang berhubungan dengan latar belakang dan status sosio-kultural. Dan yang terakhir adalah karakteristik yang berkenaan dengan perbedaan-perbedaan kepribadian seperti sikap, perasaan, minat, dan lain-lain. Pemahaman tentang karakteristik individu peserta didik memiliki arti penting dalam interaksi belajar mengajar. Bagi seorang guru, informasi mengenai karakteristik individu peserta didik akan sangat berguna dalam memilih dan menentukan pola-pola pengajaran yang lebih baik atau yang lebih tepat, yang dapat menjamin kemudahan belajar bagi setiap peserta didik. Oleh karena itu, guru dapat merekonstruksi dan mengkoordinir materi pelajaran sedemikian rupa, memilih dan menentukan metode yang lebih tepat, sehingga terjadi proses interaksi dari masing-masing komponen belajar mengajar secara optimal. Di samping itu, pemahaman atas karakteristik individu peserta didik juga sangat bermanfaat bagi guru dalam memberikan motivasi, bimbingan bagi setiap individu peserta didik ke arah keberhasilan belajarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.